Bab 81. Memotong batu. Selama ini, Siar Wofei mengulurkan tangan untuk menyentuh batu atau giok asli, dan gulungan gambar spiritual akan merespons. Sekarang gulungan gambar spiritual itu sendiri mulai bergetar. Apa artinya ini? Siar Wofei hanya bisa memikirkan sebuah kemungkinan, yaitu apa yang sangat diinginkan di tumpukan batu asli. Benda ini mungkin adalah batu giok berkualitas tinggi yang dapat mendorong evolusinya. Pikiran Siar Wofei mulai hidup, tetapi wajahnya tetap diam. Dia berjalan mendekat dan tampak berlutut dengan santai, dengan mudah menghancurkan tumpukan batu kasar. Bos Chen hanya menoleh tanpa sengaja dan tersenyum dan berkata, "Saudara musim panas, tumpukan batu mentah siap dikirim ke sebelah untuk dijadikan hadiah, tidak ada yang perlu dilihat. Jika tidak ada batu asli yang bisa Anda lihat, di sana masih ada beberapa, Anda bisa datang dan memilih." Bahkan ia juga berbalik hati mengingatkan, lagi pula tumpukan produk batu asli ini sangat jelek, tapi juga banyak pelanggan sebelum memetik sisanya, tidak mungkin ada orang di toko, jadi siap diambil. Masa lalu sebagai hadiah. Siar Wofei menggantungkan sedikit cahaya dan berbalik dan berkata, "Chen Bo, saya membeli batu asli dan itu lebih menarik. Katakanlah batu asli yang melonjak terakhir kali bukan hadiah di sebelah." Bos Chen tertegun, lalu dia tertawa dan berkata, "Masuk akal. Sial Audi, lalu pilih saja dengan santai, saudara mana yang akan saya kirimkan langsung kepada Anda." Siar Wofei menyeringai dan berkata, "Oh, terima kasih." Setelah mengatakan bahwa Siar Wofei benar-benar turun dan terus mengambil batu aslinya, Chen Bos hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan mengobrol dengan tamu-tamu yang dikenalnya. Jelas, dia tidak peduli dengan tumpukan batu asli. Siar Wofei mengulurkan tangan dan mencarinya. Selama keseluruhan proses, gulungan gambar sedikit bergetar. Siar Wofei bahkan bisa merasakan semangat dari gulungan spiritual itu. Saat tangan Siar Wofei menyentuh sebongkah batu kasar, getaran gulungan gambar itu tiba-tiba menjadi jauh lebih dahsyat, bahkan getarannya sama bagusnya dengan batu aslinya yang harganya lebih dari 2 juta. Siar Wofei tahu bahwa memang demikianlah masalahnya. Dia diam-diam melirik ke batu asli yang tidak hitam, dan menyimpan bentuknya dengan kuat di dalam hatinya, lalu terus mencari-cari. Tapi kemudian tidak ada guncangan hebat di gulungan gambar itu. Siar Wofei memiliki dasar hatinya, dan itu pasti hanya batu hitam. Namun, dia tidak langsung mengambilnya, melainkan langsung berdiri di rak di seberang. Bos Chen Ha tersenyum dan bertanya, "Saudara musim panas, tumpukan batu mentah tidak terlihat bagus?" Siar Wofei berkata sambil tersenyum, "Saya akan mengambilnya di sini dulu. Dan saya harus kembali dan mengambil sepotong sebentar." "Ini persis seperti yang diberikan Chen Bobai." Bos Chen tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Adik laki-laki akan memilih beberapa lagi." Siar Wofei mengangguk sambil tersenyum dan berjalan ke rak di sisi lain. Jika Anda tidak dapat menemukan batu kasar yang cocok di sini, maka Siar Wofei hanya akan membeli 1 potong secara acak, dan kemudian, omong-omong, akan mengambil hadiah gratis, hitam. Penampilan Siar Wofei mudah untuk berjalan-jalan di rak, tampak biasa saja, namun nyatanya, setiap bagian dari batu aslinya tidak terlewatkan. Situasi rak di sini hampir sama dengan rak-rak sebelumnya. Tidak banyak batu kasar yang dapat menyebabkan getaran pada gulungan gambar, namun tidak ada yang menimbulkan reaksi kekerasan. Tepat setelah Siar Wofei berpikir bahwa dia akan mundur ke pertemuan berikutnya, ketika tangannya menghancurkan sepotong batu kasar, gulungan gambar spiritual tiba-tiba bergetar. Dilihat dari besarnya getarannya, nilai batu giok yang terkandung pada batu aslinya tidak boleh kurang dari 2 juta. Alis Siar Wofei sedikit terangkat. Matanya beralih ke kartu harga di sebelah batu aslinya. 250 Rb Yuan. Harganya juga pas, ini dia. Siar Wofei memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Namun Siar Wofei masih sangat tenang, dan tidak langsung mengambil batu aslinya, melainkan terus memetik batu aslinya tanpa masalah, dan akhirnya mengambil 2 buah batu yang tentunya tidak ada batu gioknya, lalu menambahkan potongan tersebut dengan harga 250.000 Yuan, dan dapatkan konternya. Hunian. "Saudaraku, sudahkah kamu memilih?" tanya bosnya, Chen, sambil tersenyum. Siar Wofei tersenyum dan berkata, "Ya, lagi pula aku tidak mengerti, aku membeli beberapa potong untuk mempermainkan perasaanku." "Rasanya enak?" kata bos Chen sambil tersenyum. "Bukankah adik laki-lakinya mendapat untung besar terakhir kali?"
Kali ini pasti akan naik. Haha, pinjam kata-katamu, kata Xia Ruofei. Saat ini, petugas sudah menghitung rekeningnya, ditambah 2 potong batu asli yang diambil gratis oleh Xia Ruofei, totalnya 400 RB. Xia Ruofei membayar kartunya secara langsung, dan kemudian berkata, Chen Bo, ganggu tuanmu secara langsung untuk membantuku memecahkan batu itu. Chen Bos mengangguk dan berkata, ayo pergi, bantu kamu membantu adik laki-laki. Iya bos, kata Master Jieshi, susu cepat. Saudaraku, Lao Su adalah ahli safir paling berpengalaman di toko kami. Chen berkata sambil tersenyum kepada Xia Ruofei, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya dan katakan padanya secara langsung. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan orang awam yang tidak tahu apa-apa. Tuan Su, Anda bisa menyelesaikannya dengan pengalaman. Jika begitu besar, saya akan mengirimkan amplop merah. Tuan Su tersenyum dan berkata sambil tersenyum lebar, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada bos dulu. Dengan izin dari Xia Ruofei, Master Su mulai menyelesaikan masalah secara langsung. Yang 250.000 itu paling mahal. Dia menyisihkannya dan mengambil salah satu dari 2 batu asli lainnya. Dia mengamatinya dengan cermat untuk beberapa saat dan kemudian memasangnya di mesin batu. Deru mesin terdengar, dan beberapa pelanggan di toko juga dikepung. Selama masih ada batu, tidak akan ada kekurangan yang hidup. Tuan Su mengoperasikan mesin itu. Dalam suara gesekan yang tajam, batu asli terpotong di salah satu sudutnya, dan kemudian Guru Su menemukan air untuk membersihkan permukaan yang dipotong. Desahan terdengar, tidak ada warna hijau. Tuan Su telah terbiasa dengan hal itu dan terus menyesuaikan sudutnya dan membuka kembali jendela. Masih belum ada tanda-tanda warna hijau. Setelah 3 jendela berturut-turut dibuka, Guru Su memperbaiki batu aslinya dan kemudian memotongnya. Ini masih berupa kesibukan abu-abu. Memotong. Batu ini harganya puluhan ribu, orang ini kalah. Para penonton telah membicarakannya. Dan Xia Ruofei masih memiliki senyuman tipis di wajahnya, sepertinya tidak ada gunanya kehilangan puluhan ribu keping. Tuan Chen mengamati tampilan Xia Ruofei di samping, dan dia bahkan lebih bertekad bahwa Xia Ruofei harus menjadi penghakiman keluarga kaya. Selanjutnya, potongan kedua dari batu asli dipecahkan, dan prosesnya serupa. Su Shifu pertama kali membuka beberapa permukaan jendela, dan langsung memotongnya setelah melihat warna hijau. Tentu saja, bagian ini juga dipotong. Para penonton menghela nafas lebih keras, dan beberapa orang memandang Xia Ruofei dengan simpati. Kali ini, ratusan ribu orang bisa dikalahkan. Tentu saja masih ada sebagian orang yang menyombongkan diri. Xia Ruofei masih tidak memiliki gelombang di wajahnya, dan tidak ada perubahan suasana hati. Tuan Su melihat bahwa dia telah memotong 2 bagian secara berurutan, dan dia tidak bisa tidak mengarahkan pandangannya pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan Su, lanjutkan. Masih ada 1 bagian yang belum terbuka. Guru Su tidak mengatakan apa-apa, dan mengangguk dan mulai mengamati dengan cermat batu asli seharga 250 RB Yuan. Bongkahan batu ini beratnya lebih dari 30 kg, kira-kira seukuran wastafel, namun tampilannya kurang bagus. Ada belahan seperti alur di permukaannya, mungkin karena itulah harganya agak murah. Para penonton melihat bongkahan batu kasar ini, dan mereka semua menggelengkan kepala. Mereka merasa selain 2 batu besar sebelumnya, semua aspek bahkan tidak menyatu dengan kedua batu aslinya. Semua orang mengira bagian ini harus dipotong. Saat ini, Tuan Su sudah melihatnya. Dia menyesuaikan sudut mesin pemecah batu, memindahkan potongan batu untuk memperbaikinya, dan kemudian menyalakan mesin untuk memotong sepanjang belahan tersebut. Setelah beberapa saat, kulit batu yang terbelah dipotong menjadi potongan tipis. Harga batu aslinya relatif mahal, jadi Tuan Su relatif berhati-hati. Batu asli diambil dari mesin batu, dan Guru Su pergi mencari air bersih untuk membersihkan permukaan potongan. Faktanya, termasuk Master Su sendiri, tidak ada kepercayaan pada batu ini. Namun, saat air jernih mengalir melewati permukaan potongan, sentuhan warna hijau yang memabukkan muncul di depan semua orang. Pada saat ini, pemandangan menjadi sunyi seketika, hanya untuk mendengar nafas berat semua orang. Bab 80. Untung banyak. Itu bangkit. Dan itu merupakan peningkatan yang sangat besar. Setelah beberapa detik, kerumunan mulai bergerak. Bos Chen, yang duduk di sebelah mereka, mau tidak mau berdiri, ekspresinya sangat menarik.
Mulut Tuan Su juga sedikit menganga. Dia buru-buru menyeka luka itu dengan hati-hati, agar semua orang bisa melihatnya lebih jelas. Ada sedikit warna hijau di permukaan potongan seukuran telapak tangan, dengan sedikit kabut putih bercampur di dalamnya. Namun, terlihat jelas bahwa warna hijau itu sangat murni. Seharusnya itu yang lu. Saya ingin tahu bagaimana rasanya menanam air. Seharusnya tidak terlalu buruk. Batu mentah ini hanya 250 Rb yuan, pasti bertambah banyak. Semua orang berdiskusi dengan panas. Ekspresi Bos Chen sedikit berubah saat dia berkata, "Saudara Xia, apakah Anda bersedia menjual bahan ini? Saya akan membelinya kembali seharga 500 Rb yuan." Nilai batu mentah 250 Rb yuan menjadi 2 kali lipat hanya karena jendela dibuka dan sedikit warna hijau terlihat. Inilah pesona perjudian batu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Bos Chen, Anda tahu saya tidak kekurangan uang. Bukankah judi batu hanya untuk bersenang-senang? Ayo kita buka semuanya dulu." Xia Ruofei tahu betul bahwa nilai giok di batu mentah ini pasti lebih dari 500 Rb yuan. Tentu saja, dia tidak akan menjualnya begitu saja. Bos Chen sedikit kecewa, dan kebodohan itu juga berusaha membujuk Xia Ruofei. "Adik, 500 Rb sudah cukup. Jika kita menggosok batunya lagi, kita tidak akan mendapat apa-apa lagi jika batu itu runtuh. Ya. Jika Anda menjualnya seharga 500 Rb yuan, Anda akan mampu mengganti semua kerugian yang Anda derita sebelumnya. Dan Anda bahkan akan mendapat keuntungan kecil. Tidak buruk?" Keserakahan itu seperti ular yang mencoba menelan gajah. Xia Ruofei tersenyum dan mengabaikan kenyamanan. Dia memberi isyarat kepada Guru Su untuk melanjutkan. Warnanya sudah hijau, jadi tentu saja dia tidak bisa memotongnya lagi. Guru Su mengganti mesin penggiling dan mulai menggosok batu di sepanjang permukaan. Tuan Su memang seorang guru yang berpengalaman. Tangannya sangat stabil sambil memegang roda gerinda dan perlahan menggosok permukaan batu. Mata semua orang terfokus pada batu mentah itu. Kecuali suara gerinda roda gerinda dan batu mentah, tidak ada seorang pun di tempat itu yang berbicara. Setelah lebih dari setengah jam, batu mentah itu perlahan-lahan terurai oleh tangan Tuan Su, secara bertahap meningkatkan penampilan aslinya. Itu adalah sepotong batu giok hijau utuh, seukuran bola voli, warna hijaunya tersebar merata, dan tampak penuh vitalitas di bawah cahaya. "Kamu terlihat sangat sehat. Setidaknya itu yang hijau. Tetapi tinggi airnya rata-rata, dan transparansinya tidak terlalu tinggi. Itu pasti spesies hijau kering, itu luar biasa. Adik laki-laki ini hanya dibeli seharga 250 Rb yuan. Ya. Dia menjadi kaya raya kali ini." Semua orang berdiskusi dan kata-kata mereka mengungkapkan rasa iri mereka pada Xia Ruofei. Ini bukan pertama kalinya Xia Ruofei melihat bagian giok yang belum ditemukan, tapi dia tetap tertarik dengan keindahannya. Jika dia tidak membutuhkan dana, dia pasti akan mengambil kembali dan membiarkan gulungan petaroh menyerapnya. Namun, pembangunan pertanian itu sangat penting, jadi batu giok ini hanya bisa dijual. Tentu saja, Xia Ruofei tidak berkata apa-apa karena dia tahu akan ada orang yang ingin penghapusan benar saja. Setelah beberapa detik hening, seorang pria paruh baya gemuk memimpin dan berkata, "Adikku, aku bersedia membayar 1,6 juta untuk batu giok ini. Jual padaku." Begitu lelaki paruh baya gemuk itu selesai berbicara, lelaki tua berjanggut lainnya segera berkata, "Sepotong besar sayuran kering, dan harganya hanya 1,6 juta. Kamu menindas adik kecil ini karena tidak mengetahuinya, oke? Saya akan membayar 1,8 juta. 1,9 juta, aku ambil." Orang lain telah mengikuti kompetisi. Xia Ruofei berdiri di samping sambil tersenyum. Dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Setiap orang secara alami akan mulai menawar, dan dia hanya membutuhkan penawar tertinggi untuk menang. Dengan sangat cepat, harganya sudah mencapai 2,1 juta. Penawar tertinggi adalah lelaki tua kecil berjanggut. Pada saat ini, Bos Chen, yang tidak berpartisipasi dalam penawaran, tiba-tiba berkata, "Saya akan mengambil 2,1 juta, kata-katanya mengejutkan semua orang. Seseorang telah menawar 2,1 juta. Bahkan jika dia adalah pemilik rumah roh giok, batu mentah itu sudah menjadi milik Xia Ruofei. Sekarang karena dijual sebagai bahan mentah, harusnya ada sistem siapa cepat dia dapat, bukan?
Namun, Bos Chen hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, 1 juta, ditambah 300 Rb Yuan giok sebagai ganti bahan hijau kering ini. Saudara Xia, bagaimana kabarnya? Sebelumnya, Xia Ruofei telah meminta giok senilai 300 Rb Yuan, tetapi dia belum membayarnya. Sekarang, Bos Chen menggunakan batu giok ini sebagai alat tawar-menawar, yang setara dengan penawaran sebesar 2,4 juta Yuan. 2,4 juta. Bos Chen, bukankah hargamu sedikit keterlaluan? Orang tua berjanggut berkata, apakah kamu tidak takut kehilangan uang? Bos Chen tersenyum dan berkata, Gu Tua, sebagian besar bahan giok yang diinginkan saudara Xia adalah pecahan, tetapi bagian ini utuh. Saya perkirakan Anda bisa mengeluarkan 28 hingga 29 gelang. Bahan-bahan lainnya dapat digunakan untuk membuat aksesoris beberapa kecil. Anda harus mendapat keuntungan kecil. Orang tua berjanggut itu menghela napas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Bos Chen, jadi dia tidak berencana untuk menawar lagi. Xia Ruofei juga tahu kapan harus berhenti. Dia tersenyum dan berkata, Bos Chen, setuju. Hahaha. Menyegarkan. Saudara Xia, terima kasih. Bos Chen menampar bahu Xia Ruofei dan berkata. Para penonton menenangkan kepala dan menghela nafas ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan giok tersebut. Beberapa orang iri pada Xia Ruofei. Xia Ruofei telah menghabiskan total 400 Rb untuk membeli batu mentah. Dia telah mendapatkan 1,7 juta hanya dengan menjualnya kembali. Selain itu, dia juga mendapatkan material jade senilai 300 Rb. Dia telah menghasilkan banyak uang. Bos Chen juga orang yang jujur. Dia segera mencetak kontrak perdagangan batu giok standar dan menandatanganinya dengan Xia Ruofei. Kemudian, dia menyuruh asisten toko untuk mentransfer uang itu ke Xia Ruofei dan menyimpan batu giok jenis hijau kering seukuran bola voli. Pada saat ini, asisten toko yang sedang menyiapkan giok di toko berikutnya membawakan sekantong giok senilai 300 Rb Yuan. Bos Chen secara pribadi menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei memeriksanya dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Kesepakatan itu resmi ditutup. Bos Chen, Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum, Anda bilang saya bisa mengambil 1 atau 2 batu dari tumpukan di sana. Apakah masih dihitung? Bos Chen tertegun sejenak, lalu tertawa bahak. Saudara Xia, Anda sudah mendapatkan 2 juta Yuan. Apakah Anda masih tertarik dengan batu mentah bermutu rendah itu? Xia Ruofei tertawa, siapa yang menyuruhmu memberikannya tidur secara gratis? Siapa yang tidak menginginkan batu permata mentah yang tidak memerlukan biaya? Tidak masalah. Bos Chen tertawa. Siapa yang meminta saya untuk menyebarkan berita ini? Saudara Xia, Anda dapat memilih mana yang Anda suka, atau bahkan lebih banyak lagi. Anggap saja itu sebagai hadiah terima kasih dariku. Mendengar ini, Xia Ruofei tidak lagi berdiri pada upacara, dia berjalan mendekat dan membayangkan pura mengobrak-abrik tumpukan batu mentah. Kemudian, dia mengambil batu mentah yang bisa membuat gulungan lukisan roh bergetar dengan sendirinya dan berkata sambil tersenyum, cukup. Bos Chen melirik batu mentah itu dan tersenyum. Baiklah. Saudara Xia, apakah Anda membutuhkan saya untuk langsung membuka batu ini? Bos Chen sama sekali tidak peduli dengan batu mentah yang biasa-biasa saja ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya ambil saja. Kalau tidak, betapa tingginya jika dia tidak mendapatkan apapun? Aku akan pulang dan memotongnya sendiri. Bos Chen tidak bisa menahan tawa. Lalu dia berkata, Saudara Xia, kamu adalah orang dengan keberuntungan terbaik yang pernah saya lihat dalam perjudian batu. Saya akan segera berpartisipasi dalam penawaran giok publik Myanmar. Apakah Anda tertarik untuk menemani saya? Saya dapat membayar Anda sesuai dengan standar tertinggi seorang konsultan perjudian batu. Xia Ruofei menjawab tanpa berpikir. Saya menghargai kebaikan Anda. Selain itu, Myanmar adalah tempat miskin yang tidak memiliki gadis cantik, jadi aku terlalu malas untuk pergi dan ikut bersenang-senang. Xia Ruofei pada dasarnya berhati-hati. Jika dia tidak membutuhkan uang segera, dia tidak akan datang berjudi lagi. Xia Ruofei tentu saja menghindari tawaran publik Myanmar yang disebutkan oleh Bos Chen. Tuan Chen tahu bahwa Xia Ruofei tidak tahu apa-apa tentang perjudian batu. Dia menghubungkan dua keuntungan yang diperoleh Xia Ruofei dengan keberuntungan.
Faktanya, Bos Chen telah berkecimpung dalam bisnis ini selama lebih dari 10 tahun dan telah melihat situasi serupa seperti yang dialami Xia Ruofei, oleh karena itu, dia tidak curiga sama sekali, penolakan Xia Ruofei sesuai dengan ekspektasinya. Mengapa tuan muda kaya peduli dengan ketidakseimbangan sekecil itu? Setelah mampir dengan Bos Chen sebentar, Xia Ruofei meninggalkan rumah roh Jade dengan tas Jade. Dalam perjalanan pulang, Xia Ruofei tidak bisa menahan kegembiraannya. Kali ini, dia benar-benar kembali dengan muatan penuh. Di sisi lain, Xia Ruofei merasa bahwa hadiah terbesar dari perjalanan ini bukanlah uang tunai 2 juta yuan atau jade bernilai 300.000 yuan. Sangat mungkin bahwa batu mentah hitam yang terurai adalah kejutan terbesar dalam perjalanannya. Bab 83. Perubahan mendadak. Sekarang tidak ada masalah dengan dana untuk membangun pertanian. Xia Ruofei menelepon Liang Qichao dalam perjalanan dan pasangannya bahwa mereka telah memutuskan untuk menggunakan rencana manajer Li dan meminta untuk membantu mengatur tim konstruksi. Tentu saja, Liang Qichao tidak setuju. Dia mengangkatnya dan berjanji akan menjanjikan tim konstruksi terbaik dan pekerja terbaik untuk mengerjakan proyek ini. Dia juga meminta manajer Li untuk secara pribadi mengawasi lokasi konstruksi untuk memastikan kualitas proyek. Xia Ruofei mengucapkan beberapa kata sopan dan tidak banyak bicara di sana karena dia masih mengemudi. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan membelikannya minuman lain kali sebagai ucapan terima kasih dan menutup telepon. Setelah melempar ponsel ke konsol, Xia Ruofei mempercepat. Dia tidak sabar untuk pulang dan mempelajari batu mentah yang biasa-biasa saja. Di villa di pinggiran kota, Xia Ruofei membawa giok dan batu mentah itu dan konstruksi ke atas. Setelah mengunci pintu dan jendela di kamarnya, dia tidak sabar untuk mengeluarkan lukisan roh dan batu hitam mentah. Untuk tas giok yang bernilai 300.000 yuan, dia membuangnya ke samping. Dengan 2 pengalaman sebelumnya, Xia Ruofei mengambil batu mentah dan berkomunikasi dengan peta spiritual. Tentu saja, Xia Ruofei juga sedikit ragu. Bagaimanapun, lukisan roh sebelumnya telah langsung menyerap jade. Yang ada di tangan hanyalah batu mentah. Masih belum diketahui apakah ia bisa menyerapnya. Namun, segera terbukti bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Saat pikiran Xia Ruofei terhubung dengan peta roh, dia merasakan kekuatan isap. Kemudian, batu asal gelap di tangan tersedot ke dalam peta roh. Itu jatuh langsung ke dalam bulungan yang terbuka dan menghilang tanpa jejak. Xia Ruofei tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Dia tertegun sejenak sebelum sadar kembali. Dia tidak sabar untuk memasuki ruang peta roh. Saat berikutnya, Xia Ruofei muncul di samping kolam roh spasial. Setelah rasa pusing yang familiar berlalu, Xia Ruofei melihat sekeliling dan terpana. Luas ruangannya masih sekitar 4 hektar, dan tidak ada perubahan. Dia segera melihat tanaman tanpa nama itu lagi. Mahkota bunga aneh yang baru saja dipetiknya masih gundul, dan tidak ada bunga aneh baru yang tumbuh. Mungkinkah kondisi evolusi belum terpenuhi setelah menyerap batu mentah? Xia Ruofei tiba-tiba memikirkan hal ini. Tapi sepertinya tidak demikian, ini karena Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah lukisan roh menyerap batu hitam kasar, hubungan spiritual antara dia dan lukisan itu menjadi semakin kuat. Begitu dia memasuki ruangan itu, Xia Ruofei bisa merasakan bahwa udara di ruangan itu lebih segar. Seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi dengan ki spiritual samar yang memberi nutrisi pada segala sesuatu di ruangan itu. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa dalam lingkungan seperti itu, bahkan tanpa perubahan aliran waktu, tumbuhan dan hewan akan tumbuh jauh lebih cepat daripada di luar dunia. Semua tanda menunjukkan bahwa ruang peta roh telah berevolusi. Mungkinkah evolusinya belum cukup sempurna? Xia Ruofei berpikir dalam hati. Dia memikirkan tas jade di luar dan segera meninggalkan mediumnya. Dia mengeluarkan tas giok senilai 300.000 yuan dan sisa giok dari evolusi terakhir. Kemudian, dia akan membiarkan ruang peta roh menyerap semua jade. Gulungan lukisan roh ini juga tidak menolak siapapun. Itu seperti jurang maut. Setelah beberapa saat, batu giok bernilai lebih dari 300.000 yuan terserap seluruhnya. Xia Ruofei kembali ke medium. Sayangnya, adegan yang diantisipasi tidak muncul. Ruangannya masih sekitar 4 mu, dan bunga-bunga aneh tidak tumbuh kembali. Xia Ruofei berjalan mondar-mandir di medium dengan hutan. Ketika dia meninggalkan rumah roh giok, Xia Ruofei penuh harapan bahwa batu asal gelap ini akan mampu mengembangkan ruang peta roh lagi.
Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya ruang Petaroh bergetar dengan sendirinya dan Xia Ruofei dapat merasakan antisipasinya lebih kuat dari sebelumnya. Xia Ruofei tidak menyangka bahwa setelah dia mengeluarkan batu mentah dan membiarkan gulungan itu menyerapnya, dia akan mendapatkan evolusi yang tidak lengkap. Setelah menyerap lebih dari 300 RB giok, masih belum ada perubahan. Xia Ruofei meninggalkan ruang Petaroh dengan kecewa. Setelah duduk di tempat tidur dengan memikirkan beberapa saat, Xia Ruofei mengambil lukisan Gu Piao dan melihatnya dengan cermat. Kemudian, dia mencoba menghubungkan lukisan roh itu dengan pikirannya. Setelah beberapa evolusi, hubungan spiritual Xia Ruofei dengan Petaroh menjadi lebih dekat. Setiap helai rumput dan pohon di ruang Petaroh sepertinya berada tepat di depan Xia Ruofei. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa setiap incinya, berharap menemukan alasan mengapa evolusinya tidak lengkap. Pikiran Xia Ruofei benar-benar tenggelam dalam ruang. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia mencoba membuat koneksi dengan Petaroh, Petaroh mulai memancarkan lampu hijau. Pikiran Xia Ruofei masih mengatur Petaroh, inci demi inci, dan cahaya dari gulungan Petaroh semakin terang. Setelah menembus titik kritis, lukisan roh itu tiba-tiba melayang di udara. Ia melayang di udara sejenak sebelum tiba-tiba berakselerasi dan melesat lurus ke arah dahi Xia Ruofei seperti sambaran petir. Mata Xia Ruofei sedikit tertutup saat dia berkomunikasi dengan ruang angkasa secara telepati. Dia tidak berjaga di kamar tidur, yang merupakan lingkungan aman. Terlebih lagi, kecepatan Petaroh terlalu cepat. Semuanya terjadi dalam sekejap dan gulungan itu telah memasuki dahi Xia Ruofei. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk. Kemudian, dia merasa kepalanya seperti akan terkoyak. Meskipun dia telah menjalani pelatihan yang sangat buruk di pasukan khusus dan telah mengembangkan kemauan yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Rasa sakit yang tidak terganggu terus berlanjut. Xia Ruofei merasa kepalanya seperti akan meledak. Dia memegangi kepalanya dan memutargulingkannya di tanah kesakitan. Semenit kemudian, pandangan Xia Ruofei menjadi hitam dan dia pingsan. Setelah sekian lama, Xia Ruofei akhirnya terbangun. Segala sesuatu yang terjadi seperti mimpi, tetapi rasa sakitnya begitu dalam sehingga bahkan Xia Ruofei, yang memiliki kemauan kuat, tidak bisa menahan diri agar tidak terjadi. Namun, saat ini, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak kehilangan satu bagian pun. Bahkan sakit kepalanya pun tanpa hilang bekas. Apa yang baru saja terjadi? Xia Ruofei tidak bisa mengerti. Pada saat ini, ia muncul secara tidak sengaja di tempat tidur, dan ekspresinya berubah drastis. Lukisan roh yang dia letakkan di tempat tidurnya tidak terlihat. Gulungan lukisan roh ini bisa dikatakan sebagai landasan kehidupan Xia Ruofei. Tanpa ruang magis dalam gulungan lukisan roh, semuanya akan kembali ke titik semula. Xia Ruofei berkeringat dingin. Dia terus mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi, mencoba mencari alasan mengapa gulungan Petaroh itu menghilang. Pada saat ini, Xia Ruofei sadar tanpa menundukkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mau tidak mau membuka mulut lebar-lebar. Bab 84. Petaroh memasuki tubuh. Xia Ruofei tiba-tiba menyadari ada bekas samar di telapak tangan mencurigakan. Itu adalah bentuk lukisan yang tidak digulung. Tandanya sangat samar dan tidak dapat ditemukan jika tidak diperhatikan dengan cermat. Namun, Xia Ruofei sedang memikirkan tentang gulungan Petaroh, jadi dia melihat tanda itu pada pandangan pertama. Dia mengangkat tangannya karena terkejut dan memeriksanya dengan cermat. Setelah memeriksa setiap detail dari tanda itu, dia semakin yakin bahwa itu adalah gulungan Petaroh. Mengapa gulungan lukisan roh menghilang? Dan mengapa jejak serupa muncul di telapak tangan? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sesaat kemudian, sebuah bola lampu meledak di kepala Xia Ruofei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar keningnya. Dia menyadari bahwa dia sudah terlalu jauh dalam ketakutannya. Jika dia ingin menemukan lokasi Petaroh, cara tercepat adalah dengan tidak menggunakan matanya. Xia Ruofei segera menenangkan diri dan menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Petaroh. Benar saja, pikiran langsung menyimpulkan hubungan dengan gulungan Petaroh. Dan hubungan ini jauh lebih dekat dari sebelumnya. Kemudian, Xia Ruofei melihat dengan matanya sendiri bahwa tanda di telapak tangan berkedip sedikit, dan kemudian gulungan Petaroh kuno muncul di tangan dari udara tipis. Melihat gambaran familiar ini, hati Xia Ruofei menjadi tenang.
Saat dia perlahan-lahan menjadi tenang, dia mulai memikirkan semua hal baru yang terjadi. Rasa sakit yang menusuk tulang masih membuat ketakutan. Xiao Ruofei tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya dia baru saja menyerap lukisan roh ke dalam tubuhnya. Terlebih lagi, dia bisa menemukan kapan saja dengan satu pikiran. Xiao Ruofei melihat lukisan di tangan dan sebuah ide muncul di pikiran. Dia segera menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan gulungan lukisan roh itu lagi, berpikir untuk mengambilnya kembali. Benar saja, gulungan lukisan roh menghilang, dan tanda samar muncul lagi di telapak tangan. Xiao Ruofei sangat gembira. Dia mencobanya beberapa kali dan segera dapat mengeluarkan atau menyimpan gulungan itu dengan sangat familiar. Xiao Ruofei sekarang yakin lukisan itu telah menyatu dengan tubuhnya. Perubahan ini mengejutkan Xiao Ruofei. Xiao Ruofei selalu merasa terganggu dengan masalah privasi. Meskipun kemungkinan besar lukisan rohnya hilang atau dicuri sangat rendah sebagai pasukan khusus elit, menutupi lukisan roh itu sendiri adalah masalah besar. Masih baik-baik saja karena saat itu musim dingin, dan mereka mengenakan pakaian tebal, akan sulit diperlihatkan jika disembunyikan dekat dengan tubuh mereka. Namun, Xiao Ruofei tidak dapat memikirkan ide bagus apapun di musim panas. Dan sekarang, semua masalah telah teratasi. Alat lukisan roh telah tertanam di dalam tubuhnya, dan dia dapat mengeluarkannya kapan saja dia mengeluarkannya. Biasanya itu hanya bekas kecil di telapak tangan. Selama Xiao Ruofei lebih memperhatikan, mustahil untuk menyadarinya. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiao Ruofei memanggil gulungan lukisan roh dari telapak tangan dan memasuki ruangan. Setelah menyerap giok bernilai lebih dari 300.000 yuan, ukuran ruangannya tidak berubah. Luasnya masih sekitar 4 hektar. Bunga aneh itu belum tumbuh, tapi suasana hati Xiao Ruofei sedang baik. Dia bahkan lebih bahagia dari 2 evolusi luar angkasa sebelumnya. Selain itu, Xiao Ruofei dapat merasakan bahwa seluruh ruangan dipenuhi dengan sedikit energi spiritual. Dia merasa santai dan bahagia. Tanaman sukulen, sayur mayur, dan buah-buahan juga terlihat lebih energik dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa evolusi ini tidak meningkatkan kualitas dunia, tetapi membawa manfaat yang besar. Di masa depan, pertumbuhan tanaman di alam pasti akan lebih cepat, dan dengan berjalannya waktu 20 kali lebih cepat, kecepatannya akan semakin menakjubkan. Xiao Ruofei pertama-tama memetik sayuran matang di dalam medium dan menyimpannya dengan benar. Pada saat yang sama, dia menabur dan menanam kembali. Sembari melakukan hal-hal tersebut, ia semakin bertekad untuk memfokuskan penanaman sayurannya di dunia luar. Dengan kondisi unik di ruang Yingying, dia harus mempercepat langkahnya dalam menghasilkan uang dan menanam sesuatu yang lebih berharga. Memikirkan hal ini, Xiao Ruofei segera pergi memeriksa materi baru Poebe Zenan. Dia telah mengubur 2 di antaranya, jadi dia memeriksa kayu Poebe Zenan yang secara alami ditempatkan di media. Xiao Ruofei melihatnya dengan hati-hati dan wajahnya bersinar. Permukaan potongan kayu Poebe Zenan ini sudah memiliki bekas zat kristal. Di bawah cahaya, itu berkedip-kedip. Meski warnanya bukan emas yang indah, kecepatannya sudah cukup menakjubkan. Xiao Ruofei hanya menempatkan potongan kayu Poebe Zenan ini ke dalam medium selama 3-4 hari. Di bawah kecepatan waktu yang 20 kali lebih cepat dari biasanya, paling lama hanya 2 bulan. Di dunia luar, diperlukan waktu setidaknya setengah tahun agar oksidasi alami mencapai tingkat ini. Ini cukup untuk membuktikan penilaian Xiao Ruofei bahwa menanam sutra emas Nanmu di media itu benar-benar layak. Langkah selanjutnya adalah menemukan pohon Nanmu berkualitas tinggi yang cocok untuk ditransplantasikan. Poebe Zenan berukuran 70 cm yang disebutkan Liang Qichao adalah pilihan yang bagus. Poebe Zenan yang begitu besar telah membentuk esensi dan memiliki fondasi yang baik. Di ruang petaro, dengan aliran waktu 20 kali lebih cepat dan kelopak bunga, pembunuh, Xiao Ruofei yakin bahwa dia dapat membuatnya tumbuh dalam waktu yang relatif singkat meskipun tingkat pertumbuhan Poebe Zenan sangat lambat. Namun, masalah ini harus ditunda untuk sementara waktu, karena Xiao Ruofei tidak punya cukup uang. Pohon Poebe Zenan berukuran 70 cm akan berharga setidaknya beberapa ratus ribu yuan. Meskipun Xiao Ruofei memiliki uang tunai lebih dari 2 juta yuan, dia tidak punya banyak sisa setelah menghabiskannya di bidang pertanian. Dia hanya dapat menelepon Liang Qichao untuk mengetahui apakah dia dapat memesan pohon ini dan menukarnya setelah beberapa saat.
Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas. Benar, saya sudah menghasilkan uang jauh lebih cepat daripada rata-rata orang, jadi mengapa saya selalu merasa kekurangan uang? Memikirkan tentang jumlah giok yang sangat besar yang dibutuhkan untuk meningkatkan alam, Xia Ruofei tidak bisa menahan sakit kepala. Namun, dia harus mengambil langkah demi langkah, jadi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Sedangkan untuk 2 potong koi besenan yang tersisa, Xia Ruofei tidak menggalinya untuk diperiksa karena dia sudah tahu bahwa lebih baik membiarkan kedua potong kayu itu terbentuk menjadi kayu eboni dalam kondisi paling alami. Xia Ruofei kemudian pergi memeriksa tanaman sukulen dan kolam ikan. Tanaman induk sukulen pada dasarnya telah pulih kembali. Dalam lingkungan seperti itu, diperlukan waktu paling lama beberapa hari untuk memulai tahap baru pembiakan pemotongan. Ikan di kolam ikan tumbuh sangat cepat. Xia Ruofei mengambil ikan mas secara acak dan menimbangnya di tangan. Hampir setengah kati. Tingkat pertumbuhan ini juga cukup mencengangkan. Di dunia luar, dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun untuk memelihara ikan mas, dan setidaknya membutuhkan waktu setengah tahun untuk tumbuh menjadi sekitar setengah kati. Namun, dalam jangka menengah, hanya butuh 6 hingga 7 hari untuk mencapai berat tersebut. Arwana merah pun berenang-renang di kolam kecil dengan semangat tinggi. Ia seharusnya mengalami kerontokan rambut untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Warna merah pada sisiknya menjadi semakin jelas, dan tumbuh dengan sangat baik. Xia Ruofei berjalan mengitari medium lalu pergi dengan perasaan puas. Keesokan harinya, tim konstruksi yang dikirim oleh Liang Qichao secara resmi memasuki tempat tersebut. Lingkungan sekitar villa liburan tidak lagi sepi seperti dulu. Mesin konstruksi besar terus bekerja, dan lokasi. Bab 85. Memancing di udara. Xia Ruofei berlari ke halaman villa. Ling Qingsui masih bersandar pada Porsche. Di bawah sinar matahari sore, wajahnya menunjukkan ekspresi malas, yang membuatnya terlihat sangat menawan. Ketika Xia Ruofei melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan ciuman manis kemarin. Dia menyapa Ling Qingsui dengan canggung, "Qingsui, sudah lama tidak bertemu." Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dengan setengah tersenyumlah dan bertanya, "Apakah kamu tidak akan menghubungiku jika aku tidak datang ke rumahmu?" Xia Ruofei tertawa datar dan menggaruk kepalanya. "Bukankah ini hari itu? Jangan sebutkan apa yang terjadi hari itu." Wajah Ling Qingsui memerah saat dia menyela Xia Ruofei. "Oke, aku tidak akan menyebutkannya," kata Xia Ruofei. "Qingsui, kamu. Apakah kamu mencariku?" Ling Qingsui mengatupkan bibirnya dan berkata, "Ayah saya menerima kabar dari Presiden Zheng bahwa perusahaan Anda telah terdaftar. Juga, hari ini, ketika pembeli kami kembali dan melaporkan bahwa Anda sedang melaksanakan proyek konstruksi skala besar di sini, kawan Ling tidak bisa duduk diam. Bukankah dia mengirimku ke sini untuk menggunakan kecantikanku untuk merayumu? Sehingga Anda dapat menandatangani kontrak resmi dengan kami sesegera mungkin." Saat menyebut perangkap madu, Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa. Tawa ini memecah suasana canggung di antara mereka berdua. Xia Ruofei juga merasa lega dan segera berkata, "Tentu saja, tidak ada masalah dengan penandatanganan kontrak. Bahkan jika Anda tidak datang dan mencari saya siap pergi ke perusahaan Anda untuk menyelesaikan masalah ini dalam 2 hari ke depan." Lalu, Xia Ruofei berkata, "Mengapa kita tidak melakukannya hari ini? Apakah kita akan kembali ke kota sekarang?" Ling Qingsui terkekeh dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, kan? Ini hampir waktunya makan. Tidakkah kamu mengerti bahwa aku ada di sini saat ini?" Ling Qingsui berhenti sejenak, lalu berkata perlahan, "Saya ingat seseorang masih berhutang 2 kali makan kepada saya." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Itu lebih menjadi masalah. Saya juga bersiap untuk memasak. Ayo masuk dan duduk." Ling Qingsui bersorak dan naik untuk memegang lengan Xia Ruofei. Dia menempel di dekatnya dan mereka berdua masuk ke villa bersama. Xia Ruofei tidak menyapa Ling Qingsui dan membiarkannya menonton TV di ruang tamu. Dia pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Bahan-bahannya secara alami adalah sayuran dari ruang petaroh, dan akan baik-baik saja jika dipadukan dengan 1 atau 2 hidangan daging. Xia Ruofei telah memasak untuk dirinya sendiri akhir-akhir ini, jadi dia lebih terampil. Saat dia sedang menyiapkan hidangan daging, Xia Ruofei tiba-tiba teringat pada ikan mas rumput di kolam ikan di sela-sela. Ikan mas rumput di sana pada dasarnya berjumlah sekitar setengah kati, jadi sangat baik jika 2 di antaranya direbus atau dikukus.
Namun, masalahnya adalah Ling Qingsui ada di ruang tamu di luar. Xiao Ruofei pasti tidak bisa memasuki ruang petaroh untuk memancing. Saat ini, Xiao Ruofei punya ide. Sejak ruang angkasa berevolusi, dia bisa langsung mengeluarkan benda dari luar angkasa melalui telepati. Secara teori, dia juga bisa mengambil ikan rumput secara langsung. Namun, dia hanya mengambil barang biasa di masa lalu, dan ikan mas terus-menerus berenang di kolam ikan spasial, jadi mungkin sangat sulit untuk melakukannya. Namun, Xiao Ruofei tetap ingin mencobanya. Tidak hanya untuk menambah hidangan untuk makan siang, tapi dia juga ingin menguji idenya sendiri. Xiao Ruofei melihat sekeliling dan melihat bahwa Ling Qingsui sedang fokus pada variety show. Kakinya yang panjang diletakkan di atas meja kopi, agar dia tidak tiba-tiba datang ke dapur. Sambil berpikir, lukisan roh muncul di tangan Xiao Ruofei. Dia memegang gulungan petaroh di tangannya dan mulai terhubung dengan ruang petaroh. Setiap helai rumput dan setiap pohon di ruangan itu tercermin dengan jelas di benaknya. Dulu, ketika dia mengeluarkan sesuatu, dia hanya perlu mengunci pikirannya pada barang yang ingin dia ambil, lalu memberi perintah, dan barang itu akan dikeluarkan dari tempatnya. Oleh karena itu, Xiao Ruofei memusatkan seluruh perhatiannya pada kolam ikan di luar angkasa. Dia diam-diam memandangi ikan mas rumput di kolam ikan dan sangat fokus. Namun, saat dia memberi perintah, ikan mas rumput itu mengibaskan ekornya dan berenang ke depan. Ia bersembunyi di semak rumput laut dan Xiao Ruofei meleset. Namun, Xiao Ruofei tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia bertahan dan mencoba lagi. Ini memang jauh lebih sulit daripada melakukan semuanya secara normal. Xiao Ruofei mencoba 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Pada percobaan keempat, Xiao Ruofei akhirnya menemukan waktu yang tepat. Dia mengunci pikirannya pada ikan mas dan memberi perintah. Saat berikutnya, seekor ikan mas muncul dari udara tipis dan mendarat di wastafel. Ikan mas rumput jelas bingung dengan situasinya. Ia tidak mengerti kenapa ia berenang bebas di kolam ikan beberapa saat yang lalu, namun saat berikutnya, lingkungannya tiba-tiba berubah. Oleh karena itu, ia menjadi sangat bingung dan mengepakkan ekornya di wastafel, menimbulkan suara benturan. Xiao Ruofei dengan cepat menyimpan ruang petaroh ke dalam tubuhnya dan kemudian melemparkan ikan mas ke landasan. Dia menepuknya hingga rata dengan pisau dan ikan mas itu segera menjadi pusing dan dengan patuh berbaring di landasan. Xiao Ruofei pergi ke pintu dapur dan melihat sekilas. Melihat Ling Qingsui tidak datang karena keributan di dapur, dia mengeluarkan ruang petaroh lagi dan mencoba hal yang sama 2 kali. Sekali lagi, ia berhasil mengeluarkan seekor ikan mas dari kolam ikan luar angkasa. Xiao Ruofei sangat puas. Jelas sekali bahwa dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ruang petaroh selama periode waktu ini. Dia juga lebih familiar dengan penggunaan ruang petaroh. Dia dengan cekatan mengolah kedua ikan tersebut, dan tak lama kemudian, 2 buah ikan mas yang direbus harum keluar dari panci. Ikan rebus emas yang ditaburi ketumbar hijau empuk, wanginya menusuk hidung, membuat nafsu makan masyarakat semakin meningkat. Dengan sangat cepat, Xiao Ruofei menyiapkan makan siang. Dia menyajikan hidangan yang telah dia masak, satu persatu. Dia secara khusus meletakkan sepiring ikan mas yang direbus di tengahnya. Kemudian, dia mengeluarkan 2 mangkuk nasi lagi, sebelum memanggil Ling Qingsui untuk mencuci tangan dan makan. Ling Qingsui telah makan sayuran taoyuan beberapa kali, jadi dia tentu saja tidak bisa menahan godaan makanan enak. Dia segera bangun untuk mencuci tangannya dan duduk di meja. Pesta yang mewah. Ling Qingsui berseru kaget saat melihat hidangan di atas meja. Kemudian, dia berpura-pura menjadi dewasa dan berkata, "Kamerat Xiao Ruofei, kamu melakukannya dengan baik kali ini." "Ya, ini layak dipuji." Xiao Ruofei tidak bisa menahan tawa. "Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia." "Yang Mulia, bolehkah saya bertanya apakah kita boleh makan sekarang?" Ekspresi Ling Qingsui berubah, dan dia berkata dengan tegas, "Disetujui." "Fei si kecil, sajikan bunga makananku." "Jadi, kamu memperlakukanku seperti seorang kasim?" Xiao Ruofei berkata dengan marah, "Apa menurutmu aku tidak akan memasak untukmu lain kali?" Ling Qingsui terkikik dan memohon belas kasihan. "Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Anda adalah kaisar, oke? Ini lebih seperti itu?" Xiao Ruofei mendengus.
Namun, setelah memikirkannya, dia merasa itu sedikit tidak pantas. Dia adalah kaisar, dan Ling Qingsui adalah permaisuri. Bukankah ini pasangan yang sempurna? Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dan melihat wajahnya juga sedikit merah. Dia menghindari tatapannya dan mengubah topik. Ayo mulai. Saya di sini untuk mencoba dan melihat apakah masakan Anda sudah membaik. Saya sarankan Anda mencoba ikan mas rumput yang direbus ini terlebih dahulu, kata Xia Ruofei dengan cepat. Oh, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu? Ling Qingsui bertanya. Xia Ruofei tersenyum misterius dan berkata, mengapa kamu tidak mencobanya dulu dan kamu akan tahu? Bahkan ia sendiri belum pernah mencicipi rasa ikan mas yang dihasilkan oleh kolam ikan luar angkasa tersebut, sehingga ia juga sangat bersemangat. Ketertarikan Ling Qingsui langsung terguncang. Sumpitnya langsung meraih sepiring ikan mas yang direbus, dan dia mengambil sepotong kecil ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bab 86. Membeli benih ginseng. Enak. Dan rasanya unik. Ling Qingsui berkata dengan heran, daging ikan ini empuk dan enak. Tidak ada bau amis sama sekali, dan bahkan ada aroma yang samar. Ling Qingsui terus bertanya, Ruofei, mungkinkah ini ikan mas rumput lain yang telah kamu kembangkan dengan teknik barumu? Restoran Lingji kami ingin melakukan reservasi. Xia Ruofei tersenyum pahit. Kami memang menggunakan beberapa teknologi baru. Namun, kami hanya menyimpan sedikit saja. Kami menyimpannya untuk diri kami sendiri. Ling Qingsui tidak mudah menyerah dan terus bertanya. Di masa depan, kita harus melakukan budidaya akuatik, bukan? Namun, mereka mungkin tidak memelihara ikan mas. Xia Ruofei mengangkat bahunya dan berkata, Qingsui, jangan khawatir. Jika perkebunan bunga persik saya memiliki bahan baru, saya pasti akan memprioritaskan kerjasama dengan makanan dan minuman Lingji, oke? Itu lebih seperti itu. Itu menarik. Ling Qingsui terkikik. Mari makan. Kamu memikirkan pekerjaan bahkan ketika kamu sedang makan. Ingat kamu lelah. Xia Ruofei tersenyum. Aku akan makan beberapa potong ikan lagi. Ikan ini terlalu enak. Jangan merebutnya dariku. Ling Qingsui berkata. Oke, aku tidak akan bertarung denganmu. Xia Ruofei menatap Ling Qingsui dengan memanjakan dan berkata sambil tersenyum, jangan biarkan tulang ikan menghalangimu. Ling Qingsui terlalu sibuk makan untuk menjawab pertanyaan Xia Ruofei. Melihat Ling Qingsui makan dengan nikmat, hati Xia Ruofei sedikit tergerak. Dia menemukan alasan untuk bangun dan pergi ke dapur. Dia diam-diam mengeluarkan gulungan petaroh, lalu menghubungkan ke ruang angkasa dengan pikirannya. Dia memusatkan pikirannya pada ikan mas di kolam ikan di angkasa. Mungkin karena dia telah berlatih beberapa kali sebelumnya, namun Xia Ruofei jauh lebih terampil sekarang. Tak butuh waktu lama untuk berhasil menangkap 4 ekor ikan mas. Xia Ruofei menemukan 2 ember kecil dan menaruh 2 ikan mas di setiap ember. Dia menuangkan air ke dalam ember dan menyimpannya di dalam air. Dia memasukkan kembali salah satu ember ke dalam medium dan kembali ke ruang makan untuk makan. Tentu saja, Ling Qingsui sangat puas dengan makanannya. Faktanya, setiap kali dia makan makanan yang dibuat Xia Ruofei, dia sangat senang. Di satu sisi, karena sayuran di Taoyuan terlalu enak, lebih penting lagi, ini dibuat oleh Xia Ruofei sendiri, jadi memiliki arti khusus. Setelah makan, Xia Ruofei berinisiatif pergi ke perusahaan Ling Qingsui untuk menandatangani kontrak resmi. Ling Qingsui awalnya ingin Xia Ruofei membawa mobilnya ke sana, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan mengirimnya kembali nanti. Namun, selain pergi ke restoran Ling untuk menandatangani kontrak, Xia Ruofei juga berencana mengunjungi Ibu Huzi dan Lin Qiao. Oleh karena itu, dia dengan sopan menolak Ling Qingsui dan memutuskan untuk menyetir sendiri. Ling Qingsui menyampaikan dengan tidak senang. Namun, ketika Xia Ruofei mengeluarkan 2 ikan mas rumput dari dapur sebagai hadiah, dia segera berubah dari ketidaksenangan menjadi kegembiraan dan menjadi bahagia lagi. Pikiran seorang gadis terkadang begitu sulit ditebak. Mungkin kedua ikan itu bukan apa-apa, meski rasanya sangat lezat. Namun faktanya Xia Ruofei ingin memberikan 2 ikannya memiliki arti yang sangat berbeda baginya. Xia Ruofei memanggil Menerli dan menukar kata di sana. Kemudian, dia dan Ling Qingsui mengendarai mobil mereka sendiri dan meninggalkan villa liburan.
Keduanya berkendara menuju markas Ling Ji FNB yang terletak di distrik Nantai. Ling Qingsui memberitahu ayahnya, Ling Xiaotian, dalam perjalanan. Ling Xiaotian juga sangat prihatin dan secara pribadi pergi ke lantai pertama untuk menyambutnya. Sementara mereka menunggu, Ling Xiaotian terus mondar-mandir di lobi lantai pertama, menyebabkan gadis meja depan merasa gugup. Ketika dia melihat bahwa orang yang ditunggu Ling Xiaotian sebenarnya adalah seorang pemuda dan tampan, dan pemuda ini bahkan berjalan masuk bersama putri kecil Ling Ji, menyeringai dan tertawa, api gosip di hatinya langsung menyala. Mungkinkah dia calon menantu ketua? Tentu saja, gadis meja depan tidak tahu bahwa Ling Xiaotian begitu mementingkan hal itu karena sayuran bunga persik yang dimiliki Xia Ruofei. Itu terlalu penting bagi restoran Ling Ji saat ini. Dengan ratusan kati sayuran Taoyuan terjual setiap hari, bisnis toko utama Ling Ji meroket. Rata-rata turnovernya adalah 40% lebih tinggi dari sebelumnya. Momentum peningkatan restoran Ming Hao tiba-tiba ditekan. Dalam arti tertentu, Xia Ruofei adalah perusahaan mereka. Oleh karena itu, Ling Xiaotian juga sepenuhnya menunjukkan pentingnya masalah ini. Dia tidak hanya turun secara pribadi untuk menyambut mereka, tetapi dia juga mengumpulkan seluruh karyawan perusahaan setidaknya setingkat manajer ke atas dan mengadakan upacara penandatanganan di ruang rapat besar perusahaan, bahkan staf yang bertanggung jawab atas jurnal perusahaan datang membawa kamera untuk mengambil gambar dan bersiap untuk menerbitkan terbitan khusus di jurnal internal perusahaan. Xia Ruofei tidak terbiasa dengan berbagai megah seperti itu. Setelah penandatanganan kontrak, dia menolak undangan Ling Xiaotian untuk makan malam dan segera pergi. Namun, Xia Ruofei tidak langsung pergi ke rumah Ibu Huzi. Sebaliknya, dia pergi ke markas Sekte Benih. Masa konstruksi pertanian Taoyuan akan selesai paling lama dalam 1 bulan. Pada saat itu, mereka harus memulai penanaman skala besar. Xia Ruofei berpikir bahwa sejak dia berada di kota, dia sebaiknya menyelesaikan masalah benih terlebih dahulu. Ketika mereka tiba di perusahaan benih, Xia Ruofei memilih lebih dari 10 benih sayuran biasa di atas meja. Dia memesan masing-masing 5 kilogram. Sebelum dia datang, dia berspekulasi secara kasar bahwa benih ini akan cukup untuk penyemaian putaran pertama. Xia Ruofei telah memilih benih terbaik dan menghabiskan 5 hingga 6.000 yuan untuk benih tersebut. Bagi Departemen Pasar Benih, dia adalah pelanggan besar. Oleh karena itu, manajer secara pribadi menerima mereka dengan sikap yang sangat hangat. Setelah Xia Ruofei melakukan pembayaran, manajer memanggil beberapa asisten toko untuk membantu Xia Ruofei memindahkan semua benih yang dikemas ke dalam truk pick-up. Saat Xia Ruofei hendak pergi, dia tiba-tiba mendapat ide. Dia membalas dan bertanya, "Manajer, apakah Anda menjual biji ginseng di sini?" Xia Ruofei sudah lama ingin menanam beberapa barang berharga di dunia ini, tetapi dia tidak tahu mana yang lebih berharga. Namun, dia tahu tentang ginseng. Dia sibuk selama beberapa waktu dan tidak punya waktu luang. Karena dia berada di perusahaan benih hari ini, Xia Ruofei memutuskan untuk menanyakan masalah terlebih dahulu. Sang pengelola tertegun sejenak lalu berkata, "Pak, tentu saja kami punya bibit ginseng di sini, tapi musim ini tidak cocok untuk menanam ginseng. Terlebih lagi, tingkat kelangsungan hidup ginseng sangat rendah. Jadi tidak mudah untuk menanamnya secara buatan, benih ginseng tidak murah, dan manajer hanya mengingatkan Xia Ruofei untuk niat baik." Xia Ruofei tertawa. "Tidak apa-apa. Saya hanya akan membeli beberapa dan menanamnya untuk bersenang-senang. Apa biji ginseng terbaik yang kamu punya di sini?" "Perusahaan kami memiliki benih ginseng Gunung Changbai yang asli, tetapi harganya," kata manajer tersebut. "Harganya tidak masalah, beri aku setengah kati." Xia Ruofei berkata tanpa menanyakannya. "Baiklah, silakan tunggu beberapa saat." Manajer itu dengan cepat berkata. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei meninggalkan perusahaan benih dengan kantong plastik tertutup berisi biji ginseng. Setengah kati benih ini harganya lebih dari 600 yuan, yang tidak murah. Namun, Xia Ruofei tentu saja tidak peduli dengan jumlah uang yang sedikit ini. Begitu benih ginseng ini berhasil ditanam di ruang asal, manfaatnya akan lebih dari 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Xia Ruofei mengemudikan truk pickup keluar dari perusahaan benih, dan tiba di suatu tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Dia memarkir mobil dan pergi ke bagian belakang truk. Dia naik ke bagian belakang truk dan memasang penutup di bagian belakang truk pick-up.
Selama seseorang tidak menjulurkan kepalanya untuk melihat, mereka tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam truk. Xia Ruofei menyimpan semua sayuran dan benih ginseng ke dalam ruang petaroh, kemudian, dia mengeluarkan ember kecil lainnya yang berisi ikan mas dan beberapa sayuran surga dan menaruhnya di bagasi. Kemudian, Xia Ruofei kembali ke kursi pengemudi dan melanjutkan perjalanan langsung ke rumah Ibu Huzi di Biro Kehutanan. Bab 87. Makan malam hangat. Xia Ruofei memarkir mobilnya di area keluarga Biro Kehutanan. Dia membawa ember air kecil di satu tangan dan sekeranjang sayuran peach garden di tangan lainnya ke pintu rumah Ibu Huzi di lantai 3. Dia meletakkan ember air dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka. Ibu Huzi sangat senang melihat Xia Ruofei. Ruofei ada di sini. Masuk, masuk. Xia Ruofei membungkuk untuk mengambil ember air dan mengikuti Ibu Huzi ke dalam rumah. Ibu Huzi mengomel, "Anakku, datang saja." Kenapa dia membawa sesuatu? Bukankah kamu memperlakukan Bibi sebagai orang luar? Bibi, ini semua sayuran yang saya tanam sendiri. Saya juga beternak ikan bersama teman-teman saya. Saya membawanya ke sini untuk Anda dan Kiaoer coba. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, "Bibi, bagaimana kesembuhanmu?" Ibu Huer berkata dengan gembira, "Saya merasa baik-baik saja sekarang. Saya pikir dia seharusnya sudah pulih sepenuhnya." Ruofei, obatmu itu benar-benar hebat. Xia Ruofei sedang meletakkan sayuran di dapur. Dia menjulurkan kepalanya dan tersenyum. "Bibi, saya membuat obat Tiongkok kemarin dan membawakannya untuk Anda hari ini. Silakan makan sebentar lagi." "Aku tidak perlu makan, kan? Aku sudah baik-baik saja." Ibu Huzi berkata, "Pasti mahal untuk membuat obat ini, bukan?" Xia Ruofei merapikan sayuran dan keluar dari dapur. Itu semua adalah tanaman obat Tiongkok yang umum. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan botol larutan kelopak bunga yang telah dia siapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada Ibu Huzi. Lalu, dia berkata, "Bibi, kamu dapat terus meminumnya meskipun kamu baik-baik saja. Cairan ini tidak memiliki efek samping apapun. Tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memiliki kesehatan yang baik. Kamu bisa meminumnya tanpa khawatir. Pakan." "Ruofei, terima kasih atas kerja kerasmu." Ibu Huer mengangguk sebagai jawaban. "Bukankah aku harus berbakti padamu?" Dia bertanya. Xia Ruofei tersenyum dan terus bertanya, "Oh iya, Bibi, apakah liburan musim dingin Kiao akan segera tiba?" "Saya pikir masih ada 2 hingga 3 minggu lagi," kata Ibu Huzi. "Oh, setelah liburan, kamu dan Kiaoer bisa tinggal di tempatku sebentar." Xia Ruofei berkata, "Saya telah menyewa sebuah villa kecil di kota Jianggang. Saya juga membeli tanah untuk membangun pertanian. Lingkungan di sana lebih baik daripada di kota. Mari kita rayakan tahun baru bersama tahun ini." "Baiklah. Aku akan mencuci pakaian dan memasak untukmu." Ibu Huzi menyetujuinya dengan gembira. Xia Ruofei tersenyum pahit. "Bibi, kamu tidak perlu mencuci atau memasak. Kamu bisa menikmati hidupmu. Saya tidak bisa berdiam diri. Bukankah bagus kalau aku bisa membantumu melakukan sesuatu?" kata Ibu Huzi. "Baiklah, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba," kata Xia Ruofei tak berdaya. Mereka berdua duduk dan mulai mengobrol. Ibu Huzi bercerita tentang dia dan kehidupan Kiaoer, sementara Xia Ruofei memilih beberapa hal yang dia sibuk untuk diberitahukan kepada Ibu Huzi. Yang tua dan yang muda sedang asyik mengobrol. Saat itu sekitar jam 4, Ibu Huzi bangun dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Xia Ruofei tentu saja harus tinggal untuk makan malam. Jika tidak, Ibu Huzi tidak hanya tidak akan setuju, Lin Qiao juga tidak akan setuju jika dia kembali dan mengetahuinya. Xia Ruofei duduk di ruang tamu dan menonton TV. Dalam waktu singkat, dia bisa mencium aroma makanan yang memikat dari dapur. Saat ini, pintu terbuka. Xia Ruofei mendongak dan mendengar suara Lin Qiao sebelum dia melihatnya. "Bu, makanan enak apa yang kamu buat? Baunya enak sekali." Saat dia berbicara, dia mengambil sepasang sandal dari rak sepatu di pintu dan menggantinya. Ketika dia masuk ke ruang tamu, dia melihat Xia Ruofei duduk di sofa dan tersenyum padanya. Lin Qiao menjerit kaget. Dia membuang tasnya dan menerkamnya sambil berteriak, "Saudara Ruofei,
Xiao Ruofei segera merasakan batu giok yang hangat, harum, dan lembut di pelukannya. Lin Qiao memeluknya erat. Gadis-gadis di tahun ketiga sekolah menengah atas bukan lagi anak-anak. Lin Qiao telah berkembang dengan baik dan tubuhnya memiliki aroma yang samar. Xiao Ruofei tiba-tiba merasa itu terlalu berlebihan baginya. Dia segera berkata, "Lepaskan, lepaskan, tidak." Lin Qiao terkekeh. Setelah mengatakan itu, dia memeluknya lebih erat lagi. Xiao Ruofei hanya bisa melepaskan diri darinya dengan rasa malu. Jika dia memeluknya lebih lama lagi, tubuhnya akan bereaksi. Itu akan memalukan. Lin Qiao memandang Xiao Ruofei dan bertanya, "Saudara Ruofei, mengapa kamu tidak datang menemui kami begitu lama?" Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya agak sibuk beberapa waktu lalu, jadi saya di sini sekarang." "Ngomong-ngomong, bagaimana pelajaranmu? Kamu tidak melakukan trik apapun, kan?" "Nakal sekali. Dia murid yang baik." Lin Qiao berkata, "Belajarmu bagus. Guru-gurunya lebih baik daripada guru-guru di sekolah menengah daerah kami, dan ada banyak siswa terbaik di antara teman-teman sekelas saya. Saya merasa sudah banyak kemajuan." "Itu bagus." Xiao Ruofei berkata, "Belajarlah dengan giat. Saat kamu masuk perguruan tinggi, aku akan memberimu hadiah besar. Bahkan ada hadiah untuk diterima." Lin Qiao sangat gembira dan dengan cepat bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya apa hadiahnya?" "Kamu akan tahu kapan waktunya tiba." "Ini benar-benar kejutan," kata Xiao Ruofei misterius. "Jadi kamu harus bekerja lebih keras. Kamu setidaknya harus masuk ke sekolah 211 untuk mendapatkan hadiah." "HMPH. Jangan meremehkanku. Meski foundation saya sedikit lebih buruk dari teman-teman sekelas saya, bukan tidak mungkin saya bisa mengikuti ujian 211 dengan kerja keras." Lin Qiao membusungkan dadanya dan berkata, "Saudara Ruofei, tunggu saja sampai dompetmu berdarah. Saya tidak sabar untuk itu." Xiao Ruofei tertawa. Pada saat ini, Ibu Hu Zi mengeluarkan kepalanya dari dapur dan berkata, "Qiao, mengapa kamu terus mengganggu saudaramu Ruofei saat kamu kembali? Mengapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Bersiaplah untuk mencuci tangan dan makan." "Aku tahu." Lin Qiao menjulurkan lidahnya pada Xiao Ruofei dan berkata. Segera, Lin Qiao kembali ke kamarnya dan berganti pakaian menjadi jaket berlapis katun merah muda yang lucu. Kemudian, dia berlari ke ruang tamu dan mengobrol dengan Xiao Ruofei tentang sekolah. Dia hanya berhenti ketika Ibu Huzi selesai memasak dan mendesaknya untuk mencuci tangannya. Ketika Lin Qiao pergi untuk mencuci tangannya, Ibu Huzi berkata kepada Xiao Ruofei, "Ruofei, Qiao dulu suka mengganggu kakaknya dan mengobrol dengannya. Sejak Huzi pergi, dia jarang sebahagia ini." "Terima kasih." Xiao Ruofei melihat mata Ibu Huzi memerah dan dengan cepat berkata, "Bibi, lihat apa yang kamu katakan. Adik Huzi adalah adikku. Kita adalah keluarga, apa gunanya bersikap sopan? Aku akan sering datang mengunjungimu di masa depan." Ibu Huzi berkata dengan senang hati, "Sudah cukup kamu mempunyai pemikiran ini. Kaum muda harus sibuk dengan karirnya. Datang dan kunjungi saja saat Anda ada waktu luang." Setelah Lin Qiao mencuci tangannya, mereka bertiga duduk mengelilingi meja dan makan malam bersama. Keterampilan memasak Ibu Huzi cukup baik, dan semua bahan diproduksi di ruang petaro. Qiao kagum dengan betapa lezatnya makanannya, terutama 2 ikan mas rumput. Bahkan Ibu Huzi pun memuji rasa hidangannya. Melihat senyum bahagia di wajah Ibu Huzi dan Qiao, Xiao Ruofei tidak bisa tidak memikirkan wajah Huzi dan kata-kata terakhir yang dia ucapkan ketika peluru mengenai dirinya. Ruofei, bantu aku. Jaga ibuku. Dan adik perempuanku, Huzi, jangan khawatir. Aku di sini untuk segalanya," kata Xiao Ruofei dalam hatinya. Bab 88. Menanam ginseng. Sekitar pukul 8 malam, Xiao Ruofei akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Ibu Huzi dan mengecewakan Lin Qiao. Ketika dia berkendara kembali ke villa liburan, dia melihat lokasi pembangunan masih menyala sepanjang malam. Seluruh lokasi konstruksi diterangi dengan terang oleh beberapa lampu yang kuat. Mesin konstruksi besar masih menderu-deru, dan banyak pekerja sibuk di lokasi konstruksi. Untuk menyelesaikan proyek dengan cepat, Liang Qichao telah memerintahkan seluruh tim konstruksi untuk bekerja dalam 3 shift, untuk memastikan proyek tersebut dapat diselesaikan sebelum festival musim semi.
Manajer Lee sudah kembali beristirahat, dan seorang wakil manajer menggantikannya. Setelah Xia Ruofei memarkir mobilnya, dia pergi ke lokasi konstruksi dan menemui wakil manajer. Dia bertanya tentang kemajuan proyek dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Kemudian, Xia Ruofei mengeluarkan 1 Rb yuan lagi dan meminta wakil manajer mengirim seseorang untuk pergi ke Kabupaten Changping untuk membeli makan malam bagi para pekerja. Wakil manajer telah diingatkan oleh manajer Lee bahwa Xia Ruofei memiliki hubungan dekat dengan Liang Qichao, jadi dia mengucapkan terima kasih berulang kali dan memeluknya untuk meyakinkannya bahwa dia akan memastikan kualitas dan kuantitas serta menyelesaikan tugas konstruksi tepat waktu. Xia Ruofei menyalakannya sebentar dan kemudian kembali ke villa. Dia kembali ke dalam dan mengunci pintu dan jendela. Kemudian, dia memanggil gulungan petaroh dan memasuki mediumnya. Setelah menghirup udara di luar angkasa, yang lebih segar dari dunia luar, Xia Ruofei merasakan semua kelelahannya hilang. Bibit sayuran dan bibit ginseng yang dibelinya sakit hari tertumpuk rapi di tempatnya. Kontrol Xia Ruofei terhadap ruang petaroh menjadi semakin baik. Dia bisa menyimpan item langsung ke dalam ruang dari luar dan juga mengontrol secara akurat di mana item tersebut akan muncul di ruang tersebut. Benih sayuran tidak diperlukan untuk saat ini. Xia Ruofei mengambil kantong plastik berisi biji ginseng Gunung Changbai. Sebelumnya, Xia Ruofei telah melakukan penelitian tentang teknik budidaya ginseng. Ia merasa informasi yang ia temukan secara online terlalu rumit. Apalagi jika dia mengikuti proses dengan ketat, tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya dengan caranya sendiri. Ini juga karena dia sangat percaya pada ruang petaroh. Dia menemukan ember plastik besar dan menuangkan setengah air kolam roh luar angkasa ke dalamnya, kemudian, ia mengambil kotak pengawet berisi kelopak bunga aneh tersebut, yang berisi 11 kelopak bunga yang telah disimpan selama beberapa hari terakhir. Xia Ruofei mengambil salah satu bunga dengan pinset dan melemparkannya ke dalam ember plastik. Jika benih ginseng ini bisa tumbuh dengan sukses, nilainya akan sangat besar. Oleh karena itu, Xia Ruofei harus mengeluarkan banyak uang dan menggunakan seluruh kelopak bunga. Begitu kelopak bunga memasuki kolam spiritual, kelopak bunga itu langsung meleleh tanpa bekas. Xia Ruofei masih khawatir. Ia menemukan sebatang tongkat dan mengaduk larutan kelopak bunga dalam ember plastik secara merata. Kemudian, dia membuka kantong plastik dan menuangkan semua biji ginseng Gunung Changbai ke dalam ember plastik. Dia mulai merendamnya. Kemudian, Xia Ruofei meninggalkan medianya dan membiarkan bijinya menyerap esensi kelopak bunga. Dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Sudah hampir waktunya, jadi dia memasuki ruang itu lagi. Xia Ruofei mengambil semua biji ginseng yang telah direndam dalam ember plastik. Dia tidak melakukan apa yang dikatakan internet, namun sebaliknya, dia menemukan sebidang tanah di tepi ruang tersebut. Setelah ruang berevolusi, ada banyak lahan terbuka di pinggirannya, jadi dia menyebarkan benih ginseng. Kemudian, dia menggali tanah dari samping dan menutupi benih secara merata. Dia tidak menyia-nyiakan setengah ember kecil larutan tersebut. Dia menuangkannya ke dalam kaleng penyiram dan menuangkan semuanya ke ladang. Setelah itu, Xia Ruofei memutuskan untuk tidak lagi merawat ginseng tersebut. Dia telah memberikan kondisi terbaik pada benih ginseng. Jika tidak semuanya selamat, pasti ada masalah dengan benihnya sendiri. Selain itu, Xia Ruofei melakukan ini karena dia ingin menyertakan lingkungan pembohong semaksimal mungkin dan meningkatkan kualitas ginseng. Kemudian, Xia Ruofei berjalan mengitari ruangan. Dia memetik sayuran matang dan menyimpannya. Ia memeriksa ikan mas di kolam ikan dan arwana merah di kolam kecil. Semuanya tumbuh dengan sangat baik. Tingkat oksidasi kayu Poebe Zenan telah meningkat lagi, dan benang emas sudah terlihat samar-samar. Tanaman sukulen induk telah pulih sepenuhnya. Bibit sukulen baru yang tersisa di dalam pot juga telah tumbuh hingga dapat dipotong dengan bantuan lingkungan unik dan larutan kelopak. Xia Ruofei memutuskan untuk memulai babak baru pemotongan keesokan harinya. Namun, kali ini dia harus membuat rencana yang baik dan membaginya menjadi beberapa batch. Kumpulan induk tanaman yang telah tumbuh dari bibit sukulen terbaru akan ditempatkan pada kumpulan terakhir untuk dipotong. Dalam beberapa hari berikutnya, selain menyediakan makanan untuk 11 Jiangyu dan Lingji, Xia Ruofei akan berjalan di sekitar lokasi pembangunan dan memeriksa kemajuannya. Selain itu, ia juga melakukan pembiakan stek babak baru pada tanaman induk sukulen.
Setelah beberapa hari istirahat, dia kembali menjual bibit sukulen batch pertama di internet. Dia juga memasang pengumuman untuk memberitahu semua pengguna bahwa jika tidak ada keadaan khusus di masa mendatang, frekuensi pembaruan baru akan dikurangi menjadi setiap 5 hari sekali. Berita ini tentu saja menarik banyak pemain kelas atas untuk menyebarkan berita tersebut, dan dengan cepat menjadi postingan hangat di bar lezat Baidu. Tentu saja, penjualannya tetap panas seperti biasanya, dan semuanya terjual habis dalam beberapa menit. Setelah semua bibit sukulen terjual, Xia Ruofei akan mendapat 100 Rb Yuan lagi. Dan ini baru gelombang pertama. Kedepannya akan ada batch lagi setiap 5 hari. Secara total, mereka akan menghasilkan 600 Rb Yuan per. Selain 300 Rb Yuan dari sayuran Taoyuan, Xia Ruofei bisa mendapatkan setidaknya 1 juta Yuan per dari 2 item ini. Setelah membuat perkiraan kasar tentang penghasilannya, pikiran Xia Ruofei mulai berkelana lagi. Saat ini, dia punya cukup uang untuk membayar proyek tersebut, dan dia masih memiliki sisa uang. Apalagi, dana pembangunan sekitar 2 juta itu tidak perlu penyelesaian sekaligus, melainkan dicicil. Sisa pembayaran baru akan diperbaiki setelah pembangunan selesai dan proyek diterima. Seluruh konstruksi akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Pada bulan ini, Xia Ruofei bisa mendapatkan 1 juta lagi. Dia telah menetapkan pikirannya pada pohon Poebe Zenan setinggi 70 cm yang dia dengar terakhir kali. Sekarang dananya pada dasarnya terjamin, lebih baik beli sekarang, jika ada masalah. Jika ini berlangsung beberapa saat, Nanmu akan ditebang, atau orang lain akan sampai di sana lebih dulu. Akan sulit menemukan Nanmu yang cocok lagi. Oleh karena itu, Xia Ruofei segera menelepon Liang Qichao. Ruofei, apakah ada sesuatu yang kamu perlukan? Liang Qichao berkata dengan antusias, lalu bertanya, mungkinkah ada masalah dengan proyek ini? Tidak, Saudara Liang. Tim konstruksi yang Anda kirimkan sangat baik, dan manajer Li sangat bertanggung jawab. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya mencari Anda hari ini karena saya membutuhkan bantuan Anda untuk masalah lain. Oh, jika ada sesuatu yang kamu perlukan, katakan saja padaku. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya, kata Liang Qichao. Xia Ruofei berpikir dan berkata, seperti ini, Saudara Liang. Terakhir kali di tempatmu, bukankah kita berbicara tentang kayu Poebe Zenan? Anda mengatakan bahwa Anda menemukan kayu Poebe Zenan setebal 70 cm ketika Anda meminta seseorang untuk mencarinya. Saya ingin bertanya apakah Anda dapat membantu saya menghubunginya? Saya ingin membelinya. Bab 89. Nanmu emas di tangan. Kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan kayu Poebe Zenan? Liang Qichao bertanya sambil tersenyum. Aku tidak menginginkannya, itu temanku. Xia Ruofei menjawab, teman yang menjual alam bulan berkulit putih kamu. Saat kami tiba-tiba hari ini, saya dengan santai menyebutkan Poebe Zenan dan dia sangat tertarik dan ingin mengonfirmasi. Pada saat genting, teman, ini dapat menyelamatkan banyak masalah bagi Xia Ruofei. Ketika Liang Qichao mendengar bahwa, teman, Xia Ruofei lah yang memiliki daging dengan kualitas terbaik, dia segera membuat perkiraan yang lebih penting. Katanya, jadi temanmu yang menginginkannya? Tidak masalah. Saya akan segera menghubungi mereka. Selama mereka belum menjualnya, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Poebe Zenan adalah spesies pohon langka, jadi jelas bukan sesuatu yang bisa dijual secara terbuka. Namun, Liang Qichao tentu saja punya caranya sendiri. Xia Ruofei melanjutkan, Saudara Liang, teman saya ingin mentransplantasikan seluruh pohon. Jika pohon itu ditebang, dia tidak akan menginginkannya. Kalau begitu aku akan segera bertanya. Benda ini sangat berharga, kata Liang Qichao cepat. Penduduk desa mungkin akan memotongnya dan menjualnya jika mereka mengetahuinya. Xia Ruofei berkata, oke. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Saudara Liang. Anda dapat mengambil keputusan untuk saya dan menegosiasikan biayanya. Liang Qichao masih memikirkan masalah ini, jadi mereka berdua menutup telepon tanpa banyak bicara. Setelah beberapa saat, Liang Qichao menelepon. Xia Ruofei mendengar suara yang bersemangat segera setelah dia menjawab panggilan itu. Ruofei, aku sudah bertanya-tanya. Pohon itu masih ada di sana. Lalu, dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, tapi masalah ini sungguh misterius.
Penduduk desa itu benar-benar bersiap untuk menebang pohon secara diam-diam untuk ditukar dengan uang. Untungnya, saya bertanya tepat pada waktunya. Itu bagus. Xiao Ruofei menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia senang telah mengambil keputusan ini lebih awal. Liang Qichao melanjutkan, saya sudah membicarakannya juga. Mereka ngotot 800 Rb. Tapi harganya hanya sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Itu masih bisa diterima. Bagaimanapun, harga Poebe Shenan naik setiap hari. Pasti tidak rugi. Xiao Ruofei berkata tanpa ragu, aku akan menahan diri. Saudara Liang, saya akan segera mentransfer 800 Rb Yuan ke rekening Anda. Tolong saya bantu tangani masalah ini, mengenai biaya transportasi, saya akan membayarnya kembali nanti. Baiklah. Jangan khawatir, serahkan padaku. Benar, kata Liang Qichao. Kirimkan saya alamat teman Anda, saya akan meminta mereka mengirimkannya. Tarik saja dia ke villa liburanku. Xiao Ruofei berkata, kami akan menangani sisanya sendiri. Baiklah, kata Liang Qichao. Pohon-pohon berharga seperti Poebe Shenan tidak diizinkan untuk dijual di depan umum. Namun, Liang Qichao memiliki salurannya sendiri, jadi dia langsung menyetujuinya. Dia cukup senang bisa membantu teman kuat Xiao Ruofei. Setelah menutup telepon, Xiao Ruofei segera pergi ke Kabupaten Changping dan mentransfer 800 Rb Yuan ke rekening perusahaan Liang Qichao. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Ruofei menghabiskan waktunya menunggu. Selain terjun ke media untuk merawat arwana yang segar dan merah, ia juga akan berkeliling di sekitar lokasi pembangunan. Xiao Ruofei dipenuhi kepuasan saat dia menyaksikan pertaniannya terbentuk hari demi hari. Ling Qingsui juga datang mencari Xiao Ruofei 2 kali. Sejak terakhir kali mereka bertemu, badai ciuman pertama, sepertinya telah berlalu, dan mereka berdua rukun kembali secara alami. Di depan Xiao Ruofei, Ling Qingsui seperti orang yang benar-benar berbeda dari dirinya yang dingin biasanya. Tidak hanya dia banyak bicara, tapi dia juga sangat suka tersenyum. Satu kalimat Xiao Ruofei seringkali membuatnya gemetar. Senyumannya sangat menular. Ketika Xiao Ruofei bersamanya, tanpa disadari suasana hatinya menjadi bahagia. Pada sore hari kelima, kayu Poebe Shenan yang ditunggu-tunggu Xiao Ruofei akhirnya tiba. Sebuah truk kontainer melaju ke pintu masuk villa. Seorang pria jangkung berusia akhir 20-an turun dari truk dan berjabat tangan dengan Xiao Ruofei, yang turun untuk memeriksa masalah. Anda pasti Tuan Xia. Presiden kami Liang meminta saya untuk membawakan nanmu ini untuk Anda. Xiao Ruofei sangat senang mendengarnya. Dia segera meminta manajer Li untuk mencari beberapa pekerja untuk menurunkan kayu tebal Poebe Shenan dari truk dan berbaring di halaman villa. Karena nanmu ini cukup berharga, beberapa cabang kecil yang dipotong demi kemudahan transportasi juga diangkut dengan truk. Para pekerja juga menurunkan ocehan omelan dari mobil. Pria jangkung itu berkata kepada Xiao Ruofei, Tuan Xia, pohon ini sudah diangkut lebih dari 3 hari, jadi jika kamu ingin memindahkannya, kamu mungkin harus mengangkut. Nanmu ini memang terlihat sedikit lesu, banyak cabang dan daunnya yang sudah layu, dan terlihat sangat putus asa. Oke, terima kasih. Xiao Ruofei berkata sambil tersenyum. Pria jangkung itu mengucapkan beberapa kata sopan dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Ruofei. Dia naik truk kontainer dan meninggalkan villa. Manajer Li dan para pekerja semuanya berkumpul di sekitar hutan Poebe Shenan, memandangi pohon lebat itu dengan rasa ingin tahu yang besar dan berbisik. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan kembali ke villa untuk mengunci pintu. Kemudian, dia memasuki ruang petaroh dan mengambil udara tampak di kolam roh spasial. Dia kemudian dengan tegas mengambil kelopak bunga aneh dan memasukkannya ke dalam udara. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu dengan bara api. Setelah menyimpan lukisan itu, Xiao Ruofei membawa ember itu kembali ke halaman. Manajer Li mendesak para pekerja untuk kembali bekerja. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan menghentikan manajernya. Manajer Li, semua orang telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini, jadi jangan bekerja lembur malam ini dan biarkan semua orang bersantai. Tidak masalah apakah jangka waktunya sehari lebih awal atau sehari lebih lambat. Sebenarnya, Xiao Ruofei ingin bersenang-senang dengan kayu Poebe Shenan di malam hari. Jika ada orang di lokasi pembangunan sepanjang malam, itu akan merepotkan. Sejak Xiao Ruofei berkata demikian, manajer Li secara alami senang dan santai.
Dia berulang kali mengucapkan terima kasih dan pergi ke lokasi konstruksi untuk mengawasi para pekerja. Xia Ruofei mengunci pintu dan berjalan mengelilingi Nanmu dengan udara segar. Dia menaburkan larutan kelopak pada daun dan kemudian menuangkan sisa setengah ember ke akar Nanmu. Dia akhirnya merasa lega. Dia percaya bahwa dengan kelopak bunga aneh ini, pohon Nanmu yang bernilai lebih dari 800 Rb yuan ini tidak akan mati sebelum ditransplantasikan. Xia Ruofei kembali ke kamarnya di lantai atas dan melihat Nanmu di halaman dari balkon. Untuk saat ini, dia hanya bisa membiarkannya di sana. Dia hanya bisa mulai bekerja ketika para pekerja kembali pada malam hari. Xia Ruofei berpikir sejenak dan memasuki ruang petaroh di kamar tidurnya. Ia membawa simpanan dan cangkul ke tempat ia menebarkan biji ginseng. Saat ini, semua benih ginseng telah bertunas, dan tumbuh menjadi bibit sepanjang 1 inci, jarang ditemukan di area tersebut. Xia Ruofei menemukan ruang kosong di sebelah bibit ginseng dan menggali lubang besar. Dia akan menanam Poebe Zenan di sebelah ginseng. Setelah Poebe Zenan selamat, area mahkotanya akan sangat luas. Pada saat itu, ia pasti dapat menutupi area tumbuhnya ginseng dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi tumbuhnya ginseng yang teduh. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Para pekerja pulang kerja pada malam hari, dan lokasi konstruksi segera menjadi sunyi. Xia Ruofei dengan sabar menunggu hingga paruh kedua malam. Ketika para pekerja yang bertugas di lokasi konstruksi semuanya tertidur, dia turun ke halaman. Pohon Poebe Zenan, setelah diberi nutrisi dengan lingkungan kelopak, jauh lebih energik dibandingkan saat diturunkan dari truk. Xia Ruofei memanggil lukisan roh dan menempatkannya dengan lembut di situ. Kemudian, dia meraih kayu Poebe Zenan dengan kedua tangannya dan mulai menghubungkannya dengan ruang tersebut. Dia juga sangat gugup setelah ingin mendapatkan ruang tersebut. Dia belum pernah mencoba mengirim orang sebesar itu keluar angkasa secara langsung. Meskipun alam telah berevolusi beberapa kali dan Xia Ruofei terus menyerap solusi kelopak, hubungan mentalnya dengan alam menjadi lebih dekat. Namun, dia masih belum percaya diri. Namun, Xia Ruofei tidak punya jalan keluar lain. Dia hanya bisa mencoba. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan, dan mengirimkan perintah keluar angkasa. Bab 90. Makmur. Pohon setebal 70 cm itu bergetar pada awalnya, lalu menghilang ke udara dengan suara swoosh. Wajah Xia Ruofei menjadi pucat dan kepalanya sangat kesakitan hingga rasanya seperti akan terbelah. Seolah-olah ribuan jarum ditusukkan ke kepalanya secara bersamaan. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya telah dilubangi. Seluruh tubuhnya bergoyang beberapa kali dan hampir roboh. Ini adalah tanda kelelahan mental. Xia Ruofei dengan cepat menyimpan lukisan itu di telapak tangannya. Dia memegang dinding dengan satu tangan dan mengeluarkan sebotol air mineral dari sakunya dengan tangan lainnya. Di dalamnya ada setengah botol air kolam roh spasial yang telah disiapkan Xia Ruofei sebelumnya. Itu diisi dengan larutan kelopak. Xia Ruofei membuka tutup botol dan meneguk setengah botol air. Baru saat itulah dia merasakan energinya perlahan pulih. Dia yakin jika dia tidak segera meminum larutan kelopak tersebut, hal itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada otaknya. Xia Ruofei beristirahat sejenak sebelum pulih sepenuhnya. Mau tak mau dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan bahwa Youyo akan benar-benar bertindak sesuai dengan kemampuannya sendiri di masa depan. Tindakan hari ini agak berisiko. Namun, Xia Ruofei percaya bahwa dengan evolusi alam dan penyerapan larutan kelopak yang terus-menerus, dia akan dapat dengan mudah memindahkan Nanmu dalam waktu dekat. Xia Ruofei memeriksa kondisinya dan merasa tidak ada masalah. Dia bisa merasakan bahwa kerja berlebihan kali ini telah memperkuat hubungannya dengan ruang. Namun, Xia Ruofei tidak berani mencoba lagi. Dia lebih memilih untuk berkembang secara bertahap dan terus-menerus. Dia kembali ke villa, langsung menuju kamar tidur, dan mengunci pintu dan jendela. Kemudian, dia memanggil lukisan roh dari telapak tangannya dan memasuki ruangan. Ketika Xia Ruofei mengirim Poebe Zenan keluar angkasa, dia hanya bisa mengontrol posisi kemunculannya karena terlalu besar. Setelah masuk, Xia Ruofei melihatnya dan merasa sangat beruntung. Kayu Poebe Zenan pada dasarnya telah jatuh ke dalam lubang besar yang telah dia gali sebelumnya sesuai dengan instruksinya, tetapi lubang itu agak miring. Jika jatuh di tempat lain, benda itu akan menghancurkan benda-benda di angkasa dan Xia Ruofei harus memindahkannya kembali ke dalam lubang. Bahkan dalam situasi ini, Xia Ruofei harus berusaha keras.
Ia bahkan telah membuat mekanisme katrol sederhana untuk meluruskan pohon besar tersebut. Xia Wofei menemukan beberapa batang kayu tebal untuk menopang pohon Poebe Zenan dan kemudian mengisi lubang tersebut dengan tanah. Kemudian, dia menuangkan air dari kolam roh di tempatnya dan sebotol larutan kelopak yang telah dia siapkan. Beberapa hari ini, kelopak bunga Xia Wofei habis dengan sangat cepat. Sekarang, dia hanya memiliki 6 kelopak tersisa. Namun, pengeluaran ini tidak sia-sia. Di masa depan, akan menghasilkan keuntungan ratusan atau ribuan kali lipat. Apalagi dia bisa memanen 5 kelopak bunga setiap 3 hari. Selama dia menyelamatkan mereka, itu sudah cukup. Xia Wofei meninggalkan mediumnya. Saat hendak mandi dan tidur, tiba-tiba ia teringat pada dahan yang telah ia potong dari pohon Poebe Zenan di halaman. Dia punya ide dan segera turun ke halaman. Dia menyimpan semua cabang ke dalam ruang petaro. Dibandingkan dengan seluruh pohon emas Poebe Zenan, mengumpulkan cabang-cabang ini secara alami semudah meniup debu. Kemudian, Xia Wofei kembali ke kamarnya dan memasuki medium itu lagi. Dia mengambil cabang yang sedikit lebih besar satu persatu dan menghitung lebih dari 20. Kemudian, Xia Wofei menggali lubang di ruang terbuka di luar sela dan memasukkan cabang yang dipilih ke dalam tanah satu persatu. Kemudian, dia mengambil air dari kolam spiritual dan menyiraminya satu persatu. Kalau di dunia luar, pemotongannya tidak akan berhasil. Bahkan di tengah-tengah, Xia Wofei tidak percaya diri, jadi dia tidak menyia-nyiakan kelopak bunga yang berharga itu. Idenya sederhana, cabang-cabang itu hilang, dan jika 1 atau 2 di antaranya selamat, itu akan menjadi keuntungan baginya. Bahkan jika tidak ada satupun dari mereka yang selamat, dia tidak akan kehilangan apapun. Xia Wofei melemparkan sisa daun kecil ke bawah pohon nanmu besar. Mereka akan segera membusuk dan menjadi nutrisi bagi pohon nanmu. Bisa dibilang daunnya sudah kembali ke akarnya. Selama setengah bulan berikutnya, Xia Wofei menghabiskan sebagian besar waktunya di villa. Selain memberikan sayur mayur kepada kedua keluarga tersebut, ia juga akan berjalan-jalan di sekitar lokasi pembangunan dan merawat berbagai tumbuhan dan hewan di ruang sela. Selama periode ini, Xia Wofei melakukan 3 kali pemotongan dan pembiakan lagi. Setiap 5 hari, dia akan memasang bibit sukulen baru di internet untuk dijual, tetapi bibit tersebut akan terjual habis setiap saat. Setengah bulan di dunia luar, hampir 1 tahun dalam medium. Sekarang, ruang tersebut berkembang pesat. Pohon Poebe Zenan telah lama bertahan dan bahkan tumbuh berbentuk lingkaran. Sekarang, penuh dengan dedaunan dan dahan. Yang lebih mengejutkan Xia Wofei adalah bahwa 20 atau lebih cabang Poebe Zenan yang ditanam dengan santai di tanah di ruangan itu semuanya bertahan dan tumbuh dengan cukup baik. Hal ini juga membuat Xia Wofei mengevaluasi kembali nilai ruang petaroh ini. Sayurannya dipetik satu demi satu, tentu saja. Ikan di kolam ikan luar angkasa telah tumbuh lebih dari 3 kali. Meski waktu tidak diperhitungkan, tingkat pertumbuhannya masih cukup menakjubkan. Arwana merah yang berharga telah tumbuh hampir 40 cm, dan sisiknya semuanya berubah menjadi merah murni. Sangat enak dipandang saat berenang di kolam kecil. Arwana merah ini berjenis kelamin betina dan pada dasarnya sudah mencapai tahap dewasa. Demi menyamai arwana merah, Xia Wofei bahkan melakukan perjalanan ke pasar makanan laut. Dia cukup beruntung. Ada toko yang menjual arwana merah dengan ukuran serupa. Xia Wofei menghabiskan lebih dari 20 Rb yuan untuk membeli ikan ini. Sudah ada 2 buah arwana merah di kolam ikan kecil di luar angkasa. Namun, yang dibiarkan masuk belakangan tidak sebaik istrinya, dalam hal kemurnian sisik atau semangatnya. Namun, Xia Wofei percaya bahwa ikan jantan ini akan tumbuh semakin baik dalam waktu singkat. Potongan kayu Poebe Zenan yang ditempatkan di ruangan itu juga telah teroksidasi seluruhnya. Benang emas yang indah muncul di kayu, dan di bawah cahaya, benang emas ini terhubung menjadi satu seperti awan emas. Jelas itu adalah sepotong kayu Poebe Zenan kelas atas. Hanya sepotong kecil bahan ini saja yang bernilai setidaknya 100 Rb yuan. Hal ini membuat Xia Wofei lebih percaya diri dalam menanam Poebe Zenan di media. Di dunia luar, Paradise Farm milik Xia Wofei telah terbentuk. 8 rumah kaca film modern yang besar sedang dibangun pada waktu yang bersamaan. Jalan-jalan di pertanian juga mulai terbentuk, dan kebun buah-buahan di belakang gunung juga sedang dikembangkan. Pemasangan berbagai jaringan pipa, pembangunan pagar,
Penghijauan di lapangan, dan pembangunan kolam ikan semuanya berjalan dengan mantap. Kalau terus begini, tidak akan ada tekanan untuk mengirimkannya sebelum festival musim semi. Ada lebih dari 20 hari hingga festival musim semi. Xia Ruofei teringat bahwa dia sudah lama tidak mengunjungi Profesor Tian dan memutuskan untuk pergi ke kota. Itu juga merupakan kunjungan kehormatan sebelum festival musim semi. Jadi, setelah menelepon Profesor Tian, dia mengambil beberapa sayuran dari luar angkasa, pergi ke kolam ikan di luar angkasa, dan menangkap beberapa ikan mas yang beratnya lebih dari 1,5 kg. Dia kemudian mengemudikan truk pick-up langsung ke kota Sanshan. Xia Ruofei, yang pernah ke sini sebelumnya, pergi ke rumah Profesor Tian dengan mudah. Dia dengan mudah mengangkat keranjang sayur seberat 20-30 pon di satu tangan dan koi diikat dengan tali jerami di tangan lainnya dan sampai ke depan halaman. Dia meletakkan keranjang sayur dan membunyikan bel pintu. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Setelah pintu besi terbuka, Xia Ruofei melihat Putri Tian Huilan, Lu Yu. Setelah melihat Xia Ruofei, kegembiraan di wajah Lu Yu langsung berubah menjadi keterkejutan. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Mengapa kamu ada di sini?"